الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berhadir ke dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mensyukuri segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut dengan kita senantiasa bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun adanin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani dan mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah berada di bulan Dzulqa'dah, yang itu tak berapa lama lagi artinya kita akan juga memasuki yang namanya bulan Dzulhijjah. Dan jangan kita lupa bahwa bulan Dzulqa'dah ini adalah termasuk sebagai salah satu bulan yang Allah sebutkan sebagai Syahrul Hurum, yaitu bulan haram, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu 4 bulan di antaranya Allah sebut terdapat sebagai bulan haram. Itulah ketetapan Allah, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka pada 4 bulan itu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itulah 4 bulan yang Allah sebutkan sebagai 4 bulan haram, yang kita dilarang menzalimi diri kita sendiri. Kalau di 4 bulan ini Allah melarang kita untuk menzalimi diri kita sendiri, yang artinya kita dilarang berbuat dosa, apalagilah menzalimi diri orang lain. Sedangkan menzalimi diri kita sendiri kita dilarang, terlebih-lebih menzalimi diri orang lain. Maka di 4 bulan ini penting kita memperhatikan bagi umat Islam sedang di bulan apa kita berada. Perhatikan posisi kita di bulan apa kita sedang berada.
Karena siapa dari umat Islam yang berbuat dosa ketika berada di 4 bulan haram tersebut, maka kalau dia berbuat dosa, dosanya akan Allah lipat gandakan 2 kali lipat dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Siapa yang tidak sholat dan ketika dia berada di bulan haram, maka dosanya akan 2 kali lipat Allah berikan bagi orang yang berbuat dosa pada bulan haram tersebut. Sebaliknya juga, maka siapa yang beramal soleh dan amal kebaikan dan dia berada pada bulan haram seperti bulan ini pada bulan Dzulqa'dah, maka Allah akan lipat gandakan balasan pahala 2 kali lipat bagi orang yang beramal soleh ketika dia berada di bulan haram. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita memperbanyak amal soleh, meninggalkan dosa-dosa dan maksiat ketika kita berada di bulan haram sebagaimana pada bulan ini, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sudah masuk bulan Dzulqa'dah, itu artinya biasanya di bulan-bulan ini kita akan banyak mendapatkan undangan daripada tetangga, kaum kerabat, sanak famili yang mereka akan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wa'ajjin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa la kulli domirin ya'tina min kulli fajjin amik. Yashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatin al-an'ami fakulu minha wati'imu al-ba'isal fakir." Yang artinya, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Oleh karena itu, mereka berdatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, atas rezeki yang telah dianugerahkan kepadanya, yaitu berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya, dan sebagian lainnya berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, maka mari kita meniatkan di dalam hati kita, minimal sekali seumur hidup, kita berangkat ke 2 tanah suci, baik itu melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Karena balasan yang sangat luar biasa Allah berikan kepada orang yang berangkat haji dan umroh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang artinya bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah haji, maka balasannya adalah surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berapalah arti uang 40-60 juta, tetapi kita mendapatkan balasan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sisihkan sedikit rezeki, tanamkan niat dalam hati bagaimana agar kita bisa melaksanakan berangkat, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh minimal sekali seumur hidup. Karena balasan yang akan kita dapatkan juga adalah balasan yang luar biasa, yaitu jaminan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bandingan nilainya 40-60 juta dibandingkan dengan surga yang telah menanti kita kelak di yaumil akhir. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat dengan bulan Zulhijjah, biasanya juga panitia di masjid sudah membuka yang namanya pendaftaran untuk peserta kurban. Oleh karena itu, khatib juga menghimbau, kalau Allah memberikan kita sedikit rezeki, mari kita sisihkan untuk ikut serta melaksanakan ibadah kurban.
Karena pelaksanaan ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Para ulama mengatakan makruh hukumnya bagi orang yang dia sanggup melaksanakan ibadah kurban tetapi dia tidak mau melaksanakan ibadah kurban. Saya yakin di masjid kita ini panitia telah siap bersedia menunggu kedatangan jamaah untuk mendaftar kurban. Oleh karena itu jangan lupa daftarkan diri kita dengan rezeki yang Allah berikan untuk kita mengikuti ibadah kurban. Karena Rasulullah SAW mengatakan, jangan datang ke masjid kami orang-orang yang mereka sanggup melaksanakan ibadah kurban, tetapi mereka tidak mau melaksanakan ibadah kurban sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah kurban ini adalah ibadah yang dianjurkan bagi umat Islam. Dan ibadah kurban ini mempunyai fadilah yang diantaranya bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah kurban maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anaknya Fatimah. Rasulullah mengatakan, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyatika fa ashadiha fa innahu yaghfiru laki inda awwali qatratin taqturu min damiha kulli zambin amiltihi wa kulli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Yang artinya, ya Fatimah, berdirilah dan saksikanlah hewan sembelihan itu. Sesungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah itu dari dosa-dosa yang kamu lakukan, dan bacalah saat penyembelihan kurban itu dilaksanakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, sebagai fadilah ibadah kurban adalah sarana mendapatkan keriduan dari Allah dan tanda keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "La yanalallahu lahuma wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa minkum." Yang artinya, daging-daging unta itu dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hajj ayat ke-37. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang rezekinya lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat hari lebaran kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian fadilah daripada berkurban berikutnya adalah bahwa amalan harta yang paling utama adalah ibadah kurban. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Yang artinya, maka demi Tuhanmu laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat kedua. Kemudian yang terakhir sebagai fadilah ibadah kurban adalah bahwasanya kelak hewan kurban itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dengan tanduknya, dengan bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah hewan kurban itu telah terletak di suatu tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum mengalir di tanah. Karena itu bahagiakan dirimu dengan ibadah Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penyampaian Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat memotivasi kita untuk senantiasa lebih bertakwa di hadapan Allah, terutama di bulan Dzulqa'dah ini, di mana bulan ini adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dekatnya pelaksanaan ibadah kurban. Oleh karena itu jaga diri kita,
Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri kita dan keluarga kita agar tidak terjatuh kepada maksiat, terutama di bulan-bulan haram ini. Mudah-mudahan penyampaian Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.